Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Zuldina Channel. Semoga teman-teman tetap semangat untuk mengupgrade diri. Dan terus belajar menjadi lebih baik. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang dulu kami sampaikan kepada teman-teman. Untuk lebih jelasnya ke beliau dulu. Ya, sebenarnya Kita minta penjelasannya dan klarifikasi kita dulu. mau mohon maaf juga ya. Lahir Karena batin sekalian. 2 bulan yang lalu, iya lahir Iya. batin sekalian ya. 2 bulan yang lalu kita Masa pernah lalu ya. akan membahas buku. Ya, lebih jelasnya itu adalah buku ini. Masih dengan buku yang sama, belum berubah dari 2 bulan yang lalu. Dan waktu itu kita janji minggu depan ya, tapi Itu apa yang terjadi? Kenapa nggak jadi? ada beberapa kendala yang membuat akhirnya totally kita tidak pernah membuat video satupun karena Iya. janji itu juga belum tuntas gitu Iya, kan. banyak Jadi, urusan duniawi teman-teman ya, sehingga kami nggak ditambah males-malesnya juga kan, ya kan, harus jujur, ya kan. ya begitu Ya, sudah. begitulah ya, teman-teman. Intinya kami ingin meminta maaf, mohon lahir dan batin meskipun Syawal udah lewat ya teman-teman. Ya, Tapi saya pikir semangat saling memaafkan itu adalah nilai yang terus hidup di antara kita sebagai identitas kita sebagai seorang muslim. Oke, agak saya serahkan dulu ini mungkin pembukaannya, pengantarnya dari istri saya tentang Oke. perempuan, karir dan kepemimpinan. ya. Jadi alhamdulillah kita juga masih diberi kesehatan sehingga bisa Alhamdulillah. menepati janji kita nih. Oke. Iya. Selain juga kita emang ingin sharing kepada teman-teman soal hasil bacaan mengenai perempuan, karir dan kepemimpinan. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa poin yang menarik dari buku Lean In karya Sheryl Sandberg ini. Yang pertama, kemarin kita sempat bahas soal bagaimana sih pandangan, bukan bahas ya, kita kasih sedikit highlight bahwa kita akan bahas gimana sih pandangan Islam tentang pemimpin perempuan. Mungkin boleh dijelasin dulu sedikit sebelum kita masuk kepada poin-poin di buku ini. Oke. Saya akan mencoba memberikan penjelasan atau gambaran bagaimana Islam memandang kepemimpinan perempuan. Jadi kalau bagi saya teman-teman, kepemimpinan perempuan itu sesuatu yang baru. Kenapa saya sampaikan sesuatu yang baru? Karena memang di zaman Nabi itu kita tidak memiliki dokumen atau catatan-catatan tentang kepemimpinan perempuan. Misalnya bagaimana peralihan kepemimpinan dari Rasulullah ke Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sayyidina Abu Bakar itu sebenarnya kalau dalam beberapa literatur yang baik yang saya dengar dari guru-guru saya, sebenarnya sistem atau teknis dalam pemilihan kepemimpinan dulu dengan pendekatan syuro. Hal ini udah malum kita tahu di dalam sejarah-sejarah Islam, yang kemudian agak sulit di zaman itu kemudian mengangkat seorang perempuan menjadi pengganti Rasulullah. Oke, katakanlah saat itu yang keturunan Nabi Rasulullah SAW itu ada Siti Fatimah, dan bagi saya memang agak sulit ya, meskipun ada potensi Siti Fatimah itu akan menjadi pemimpin saat itu, tetapi karena umat Islam belum memiliki contoh saat itu yang akan jadi pemimpin itu dari perempuan. Itu pertama. Kemudian namun sebenarnya itu bukan berarti bahwa Islam menolak kepemimpinan perempuan. Di dalam Islam kita mengenal nilai atau hukum dasar atau konsep dasar tentang nilai egaliter atau nilai kesetaraan. Ini banyak dijelaskan di berbagai ayat di dalam Al-Quran tentang nilai egaliter, nilai kesamaan antara laki dan perempuan. Misalnya ayat menyatakan man amila sholihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi ayat ini kalau dalam kajian usul fikih dengan disebut dengan dalil kulli kalau tidak salah. Artinya dalil umum yang kemudian menjadi konsep dasar dalam Islam yang menunjukkan bahwa barang siapa yang melakukan kebaikan, baik itu laki dan perempuan, dan dia seorang mukmin, kami akan berikan kehidupan yang baik.
Nah, ini menjadi salah satu dasar atau dalil atau petunjuk bahwa Islam memiliki nilai egaliter itu antara laki-laki dan perempuan. Nah, sehingga dalam konteks pemimpinan Islam menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjadi pemimpin. Jadi saya pikir itu aja, Bebe. Tapi gimana nih dengan ayat dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu apakah berarti perempuan itu kan menunjukkan keutamaan laki-laki dibanding perempuan. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu isyarat bahwa ya bagaimanapun kondisinya yang menjadi pemimpin itu harus laki-laki? Oke, untuk ayat ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, pertama saya nggak tahu asbabun nuzulnya, cuman salah satu penjelasan Masyaikh kakak dulu di Ma'had, ar-rijal itu ini dari Masyaikh yang mengajarkan kakak usul fikih. Jadi kakak nggak sempat buka kitab maksudnya untuk menelisik ayat-ayat tersebut. Kata ar-rijal itu dimanakan sebagai sifat. Atau kalau bagi kakak itu menggambarkan konteks saat dulu. Karena kan mau nggak mau yang Quran ini adalah dialog antar dinamika realitas kehidupan sosial untuk menggambarkan itu. Maksudnya bahwa memang ada ayat-ayat yang kayak menentukan laki-laki lebih utama, tetapi ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa memang laki-laki itu setara gitu. Nah, nanti ulama kemudian mengkompromikan ayat-ayat itu dan menjelaskan, dan yang menjadi nilai, yang menjadi ukuran kemudian produksi atau tafsiran ulama melahirkan nilai egaliter itu, kemudian menafsirkan ar-rijal itu sebagai sifat atau sifat yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin gitu. Ar-rijal itu melambangkan sifat kepemimpinan kalau ar-rijal ya. Meskipun tentu perempuan juga punya sifat pemimpinan itu, tapi untuk menggambarkan kepemimpinan itu bisa dengan laki-laki berdasarkan konteks saat itu. Apakah itu karena ada yang pernah beberapa ulama di Indonesia juga itu pernah menjelaskan bahwa itu konteksnya dalam kehidupan berumah tangga, bahwa laki-laki merupakan pemimpin rumah tangga dalam rumah tangga gitu, maksudnya itu gimana? Untuk itu kakak nggak tahu, tapi sih mungkin aja ya ayat itu kemudian ditarik dalam konteks-konteks fikih yang kemudian itu ditarik dalam rangka mengkonstruksi hukum-hukum dalam rumah tangga. Itu aja sih setahu kakak. Jadi secara sangat singkat sekali ya. Bagaimana pandangan mengenai pemimpin perempuan gitu, kebolehan, dan mungkin nanti tentu teman-teman bisa menggali lebih jauh lagi ya, lebih dalam lagi kajian-kajian terkait dengan ini. Dan kakak pikir sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya kalau bicara pimpinan perempuan hari ini, karena memang sudah nggak tabu sekali. Praktiknya sudah kita lihat di mana-mana, ada di NTB ada Bupati di Bima kalau nggak salah ya. Kemudian Ketua DPRD di NTB juga, terus di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Banyak lah intinya kalau mau disebutkan lagi di Indonesia ini. Artinya itu udah selesai sebenarnya isunya kalau soal kepemimpinan, dan yang jelas itu ada dasarnya dalam Al-Quran. Gitu secara sederhananya. Ada yang lebih menarik lagi nih ketika kita katakan tadi udah nggak ada masalah soal boleh atau tidak perempuan memimpin. Sekarang ada yang lebih penting yang juga dibahas di buku Lean-In ini, yang akan kita ambil beberapa poin. Yang pertama yaitu Sheryl Sandberg ini mendorong atau memberikan pandangan bahwa penting untuk kita mendorong lebih banyak lagi perempuan naik ke posisi top sebagai pemimpin gitu. Itu karena kata beliau, ketika perempuan itu memimpin, maka kebijakan-kebijakannya itu dapat dipastikan juga akan mengarah banyak sekali mengakomodir kepentingan-kepentingan perempuan. Kepentingan dalam arti hal-hal yang selama ini tidak diperhatikan tapi dibutuhkan oleh perempuan. Karena dalam memang aspek karir gitu. Yang paling paham itu kalau soal perempuan ya perempuan sendiri. Nah, itu dia alasannya. Seperti itu ya.
Jadi Oke. itulah kenapa beliau Sheryl Sandberg ini kan pernah bekerja di perusahaan-perusahaan besar ya, seperti di Facebook. Nah, beliau juga pernah bekerja di beberapa perusahaan besar lainnya. Dan ketika beliau berada di posisi pemimpin, di sanalah beliau merasakan bahwa dengan posisinya sebagai pemimpin, dia bisa membuat kebijakan-kebijakan seperti misalnya soal ruang laktasi untuk perempuan gitu. Kemudian soal tangga yang khusus untuk perempuan yang sedang hamil. Jadi ada eskalator atau apalah istilahnya yang bisa dilewati atau dilalui khusus untuk pekerja yang sedang hamil. Jadi mereka tidak perlu susah-susah naik misalnya tangga nih, ada puluhan anak tangga gitu. Kalau untuk mereka yang hamil ada khusus, dan kebijakan ini menurut Sheryl itu bisa diaplikasikan atau bisa dibuat ketika yang memimpin itu adalah perempuan gitu. Jadi Dan lebih sensitif gender. Iya, dan memang persoalan kita selama ini mungkin sampai sekarang juga sih, kalau soal sensitif gender itu masih banyak di berbagai tempat itu nggak sensitif. Masih perempuan itu dianggap sebagai makhluk kelas 2, misalnya di pedesaan-pedesaan ya. Sehingga urgensinya kemudian perempuan diminta maju itu seperti yang disampaikan my beloved tadi ya. Urgensinya memang karena perempuan yang lebih paham akan kebutuhannya ya. Karena kadang perempuan juga bukan perempuan, kalau laki-laki kan memang nggak peka orangnya. Sehingga perempuan memang harus diminta maju dan menjelaskan apa yang mereka butuhkan. Ya, tapi ini benar sih, serius, karena semakin banyak, itu juga dikatakan oleh Mbak Najila Shihab ya beberapa waktu lalu di tulisan beliau, bahwa penting sekali untuk mendorong lebih banyak perempuan naik di posisi sebagai pemimpin gitu. Karena saat ini nih, kalau kata Mbak Najila, kita lihat bahkan pemimpin yang ada di posisi di korporasi saja, yang di perusahaan-perusahaan besar itu saat ini feedback atau kalau dibilang Mbak Najila itu remunerasi yang didapatkan baik berupa gaji, bonus, insentif dan sebagainya itu berkisar di 66-70% dari laki-laki. Jadi nggak seimbang ya? Nggak seimbang gitu. Jadi ya ini yang pertama ya, poin pertama, bahwa semakin banyak pemimpin perempuan, diharapkan akan semakin banyak perempuan-perempuan yang terakomodir kebutuhannya, khususnya di dunia karir. Yang memperjuangkan hak-haknya. Ya, khususnya di dunia karir ya. Ketika mereka sedang berkarir sebagai apapun. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah, kita intip sedikit, pentingnya perempuan untuk speak up soal kondisi mereka dan kebutuhan mereka. Baik dalam, kalau ini bisa kita kaitkan di dunia kerja maupun di dunia mereka secara personal. Jadi emang gitu. Emang apa masalahnya perempuan? Misalnya gini, soal cuti kan kalau perempuan lebih kompleks ya, misalnya apalagi yang sudah berkeluarga gitu, misalnya mereka membutuhkan cuti kerja misalnya, atau di tempat kerja mereka membutuhkan tempat khusus kayak tadi laktasi misalnya, atau kamar mandi khusus untuk perempuan. Laktasi itu apa? Laktasi itu menyusui. Iya. Jadi ada ruangan khusus. Jadi kan nggak mungkin perempuan misalnya nih dalam satu kondisi harus banget membawa serta anaknya ke tempat kerja. Tidak mungkin dong dia akan memberikan ASI kepada anaknya di sembarang tempat gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan seperti ini itu harus berani disuarakan sebenarnya oleh perempuan. Dia harus berani ngomong ke atasannya bahwa kondisi saya seperti ini, saya butuh ini gitu. Nah, saat ini keberanian untuk bicara itu masih susah sih kayaknya. Jangankan di tempat kerja, mungkin sama pasangan sendiri aja mengutarakan kebutuhannya atau apa, itu mungkin masih agak sulit bagi perempuan. Iya, betul juga sih ya. Karena memang ini bahkan bagi kakak itu hal baru ya, persoalan tempat laktasi, kemudian intinya yang kondusif bagi perempuan. Yang kemudian bagi kakak, memang menurut kakak penting kemudian teman-teman perempuan itu menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan mereka, supaya jangan dianggap yang udah ada yang kita temukan sekarang atau kebijakan-kebijakan itu harus tetap berinteraksi dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi nggak usah diem. Ya, ini kan dalam rangka supaya potensi perempuan itu benar-benar all out. Gimana coba dia bisa all out ketika kebutuhannya tidak diakomodir dengan baik gitu. Dia masih merasa tidak nyaman di tempat kerja. Lalu gimana dia bisa kerja dengan optimal? Itu menurut Sheryl. Jadi itulah kenapa perempuan itu harus benar-benar tahu kondisi dirinya, tahu apa yang dia butuhkan, dan yang terlebih penting lagi berani ngomong.
Oke, berani gitu, ngomong. nggak cuma dipendem aja dan akhirnya ujung-ujungnya misalnya nanti milih resign karena merasa ribet dengan kondisi kerja dan Dan sebagainya kayak gitu. kakak pikir juga kan, hari ini perempuan juga sudah dilindungi oleh undang-undang Ya. dengan undang-undang yang baru yang khusus melindungi perempuan, dan harus oleh karena itu harus RUU melindungi. TPKS maksudnya Ya banyak apa? undang-undang. Oh ya, oke. Karena nggak tahu soal undang-undang ya, tapi intinya banyak perundangan-perundangan baru yang lebih melindungi perempuan, sehingga sudah saatnya untuk perempuan berani menyampaikan gagasan mereka dan keluhan-keluhan mereka. Oke, yang terakhir, poin yang terakhir Ya, yang mau supaya kita nggak terlalu lama, udah ya, 15 ini menit. sudah agak membosankan sepertinya ya. Tapi nggak apa-apa, dalam rangka kita ya sharing-sharing aja gitu kan ya. Nah, Oke, yang terakhir. yang terakhir itu adalah Cheryl bilang make your partner a real partner. Oke, itu maksudnya apa? Jadi real partner di sini itu kalau digambarkan Cheryl itu adalah cari partner, a man yang percaya bahwa perempuan itu juga should be educated. Perempuan itu juga harus smart. Perempuan itu juga harus all out dalam potensi Jadi mereka. maksudnya Cheryl itu ada tempat perempuan itu harus bodoh gitu. Iya, bukan gitu. Maksudnya gini loh. Jangan laki-laki yang berpikir bahwa oh ya, ini perempuan juga harus punya kesempatan untuk jadi pintar. Jangan ngerasa dia aja yang boleh pintar gitu. Ngerti nggak sih? Dia aja yang boleh. Itu dalam rangka apa tuh? Ini dalam rangka kita balik lagi karena sebenarnya fokus buku ini kalau kita lihat dari awal sampai akhir ini adalah membicarakan soal perempuan, karir dan kepemimpinan. Jadi semua yang dia bahas itu kembali ke gimana membantu perempuan bisa berkarir dengan optimal. Jadi make your partner a real partner ini tujuannya adalah supaya laki-laki dan perempuan bisa sama-sama nyaman dalam berkarir. Nah, jadi si laki-laki ini harus berpikiran bahwa istrinya juga harus tumbuh berkembang dengan baik gitu, harus tetap belajar sama dia gitu, jangan hanya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan mau di Ayunda memilih pacarnya dari orang Korea ya. I don't know, karena orang Indonesia nggak sukanya yang bukan istri. gitu juga. Okay. Berarti you apa kabar? Orang Korea? Enggak. Kan bukan begitu kan. Jadi intinya adalah laki-laki yang mau tumbuh berkembang bersama dan mau berbagi tugas. Iya, ini sekaligus ya teman-teman, sekaligus tips memilih pasangan. Iya, jadi di terutama dalam rumah tangga mau berbagi tugas gitu. Oh iya. Jadi ya memang udah bagi tugas juga. Ya. Jadi bahaya banget kalau misalnya kakaknya mencuci piring, terus buang sampah ya, udah bagi tugas ya. Jadi bukan perempuan yang jadi pembantunya. Jadi berbahaya kalau misalnya laki-lakinya, bayangin aja tugas di rumah itu adalah tugas yang sangat berat loh sebenarnya gitu. Jadi perempuan mau berkarir tapi dari A sampai Z semuanya dikerjain. Jadi Cheryl bilang bahwa make your partner a real partner itu adalah yang mau belajar, kemudian yang mau berpikiran bahwa laki-laki dan perempuan ya sama, harus jadi pintar, harus teredukasi dengan baik. Nah kayak gitulah. Perempuan bukan pembantu rumah tangga ya. Iya betul ya. Oke. Kok kesana sih jadinya? Iya begitulah kesimpulannya ya. Oke, jadinya ada lagi? Itu aja sih. Oke teman-teman, cuman itu ya. Semoga bermanfaat bincang-bincang ya. Yang agak-agak berat nyeleneh gitu. tapi santai saya pikir, dan sekali lagi semoga bermanfaat dan menjadi salah satu mungkin bahan yang mungkin ingatan atau yang merefresh ingatan teman-teman yang mungkin udah baca atau sesuatu yang baru bagi teman-teman memang baru mendengarnya. Mungkin hanya itu dulu, nanti kita sambung di bincang-bincang yang lain. Insya Allah kita akan membuat konten yang lain dan semoga bermanfaat juga. Dan mungkin hanya itu, terima kasih teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sehat-sehat teman-teman, yuk.